Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kita ngopi sembari diskusi. Oke, penonton ya sekalian, ini kita kedatangan tamu spesial di hari ini. Martabak. Nah, mungkin ini udah nggak asing lagi nih, Bang Aris ya. Mungkin langsung aja kita sambut aja nih tamu istimewa kita hari ini. Sudah hadir di sini ya. Mari kita sambut Bang Aples. Jadi Bang Aples ini tokoh masyarakat ya, tokoh masyarakat yang mungkin beliau ini sebelumnya istilahnya warga ini nih, warga ngambil akhir-akhir ini namanya meningkat nih, Bang, gitu ya. Namanya meningkat. Jadi beliau ini dari mungkin dari karyawan pabrik, terus sekarang jadi entrepreneur nih. Ini yang perlu kita gali nih, Bang, di sini. Assalamualaikum Bang Aples. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bang Aples. Alhamdulillah. Ya, Selamat datang ya di ini kita kali ini agak sedikit berbeda lah pembahasan kita biasanya. Sekarang jadi ini kita mau sebenarnya mau mengulik nih sisi lain dari Bang Aples ini kan. Siap. Kita tahu di sini udah siapa sih nggak tahu gitu kan Bang Aples ini kan, apalagi dengan usahanya. Nih kalau boleh tahu nih terkait dengan usahanya sekarang ini. Siap. Ini backgroundnya apa sebenarnya Bang Aples ini? Tadinya sebelum terjun ke dunia usaha ya. Betul. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk teman-teman dari Ngobak ya, dari Ngobak. Siap. Luar biasa, suatu penghormatan buat Ane diundang di podcast acara ini ya, Bang. Iya. Siap. Jadi Kita yang terima kasih, Bang. sama-sama. Jadi dulu Ane sebelum usaha itu kebetulan Ane asli sini, Bang. Asli Keramat Jati. Kecilnya Ane di Kampung Karpus. Gitu, Ane lahir di Kampung Karpus di RW 6. Terus karena orang tua kontraktor, Bang. Kontraktor maksudnya kontrak sono kontrak sini gitu. Kontrak sono kontrak sini. Jadi kita akhirnya pindah ke RW 9 di RT 8. Nah, di RT 8 kita dari SMP, Bang. Dari SMP sampai sekolah, sampai lulus. Kebetulan kita satu angkatan, Bang, ya. Satu temen nih. Oh iya. Putih biru. Iya, jadi Ane lulus sekolah itu 2003. Betul. Alhamdulillah, walaupun dulu kita nggak bener lah, sama lah sebenarnya. Jadi kita dulu langsung kerja di Astra, Bang. 2003 sampai kemarin pensiun dini itu 2018. 2018. Berarti udah 15 tahun ya kurang lebih ya, Bang. Iya, 15 tahun lah, 15 tahun. Luar biasa. 15 sampai 17 tahun gitu kan. Nih, sorry saya potong. Ini kan tadi bilang pensiun dini ya. Iya, pensiun dini. Kenapa tiba-tiba terpikirkan, wah, gua usaha aja deh. Apa bisa kan kalau orang pensiun mungkin cari tempat kerjaan kerja labu ya, baru iya, gitu kan ya. Iya. Ini apa nih kira-kira yang mencetus, malas gua kerja gitu. Jadi gini, Bang. Waktu pensiun dini itu usia saya itu 38. 38 dan kita emang punya niat umur 40 udah nggak mau kerja di pabrik dah gitu. Ternyata Allah kasih ketentuan yang beda. Allah kasih ketentuan beda, dipercepat lah istilahnya, dipercepat. Umur 38 udah nggak kerja gitu. Kaget Bang. Kaget. Istilahnya kita berhenti kerja, Bang. Itu lalat aja nggak mau nempel, Bang. Lalat aja nggak mau nempel. Bener, Bang. Lalat. Punya anak, pengangguran, ya kan. Basically-nya dulu dasar kita juga buruk, ya kan. Jadi orang mungkin nomor aneh di blok aja kali, Bang. Nomor aneh di blok aja dulu. Kalau dulu cari nih. Sekarang pada bawa.
Gua proposal lu, Bang. Oke, buat penonton semua ini saya buka sedikit ya. Ini Bang Aples ini, beliau ini foundernya Asyam Fried Chicken dulu ya Bang ya? Iya betul. Asyam Fried Chicken, jadi beliau ini foundernya ini. Nah, saya melanjutkan tadi pembicaraan tadi nih. Iya, Bang. Tercetus ke ayam, itu nih menarik nih. Ini Iya. kenapa ke ayam gitu bisnis? Nah, jadi mungkin abang-abang juga baru dengar di podcast ini ya. Di podcast yang lain kita nggak menyebutkan. Dari zaman kita kecil, ayam udah ada. Iya. Ya, bener kan? Bener nggak? Sabun hari makan ayam. Nah, ayam udah ada. Iya. Sampai sekarang ayam masih ada. Nah, kedua, orang Indonesia lebih banyak suka konsumsi ayam. Ayam. Betul, Gitu. betul. Nah, jadi waktu itu posisi kita nganggur, kita nggak punya uang, kita pengen dagang karena basicnya kita Sumatera Barat, Padang, Bang. Jadi bapak kita dulu pedagang. Oh, iya. Mungkin darah-darah dagang Oh, udah. masih ngalir. Kebetulan anak aneh ini hobi, Bang. Hobi. Dulu kita tahu lah, kita sebut aja brandnya lah. Dulu masih ada kayak Sabana gitu kan. Anak aneh doyan, Bang. Gitu. Jadi aneh ikut beli, aneh lihat tuh ngantri. Wah ini bisa nih kayak begini nih. Cuma konsepnya aja kita bedakan gitu. Jadi awalnya karena anak suka ayam, Bang. Suka ayam. Inspirasi dari anak. Inspirasi dari anak. Biar makannya gratis lah dari bapak. Bang, nih kalau kita nggak ngopi kayaknya pembicaraan kita kurang Waduh, seru. luar Ayo, Bang, biasa Bang, nih. kita ngopi dulu. Iya, Bang. Nih buat sahabat-sahabat yang ada di mancanegara atau di khususnya nih RW 9 nih. Ya. Kopi apa nih, Bang? Kopi hitam Kopi biasa. hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi untuk mungkin penonton yang mungkin baru mau memulai usaha nih, Iya, Bang Bang. Aples ya. Biasanya tuh yang terpikirkan adalah modal, bener nggak? Modal. Nah ini biasanya atau menurut pandangan Bang Aples gimana terkait dengan modal? Oh, gue mau usaha tapi kebentur modal selalu berpikiran modal sehingga dia urungkan niatnya Iya. untuk berusaha gitu. Iya, Menurut betul, pandangan betul, Bang Hafiz. Aples gini, mentok modal nih. Iya. Jadi alhamdulillah Ani 17 tahun di Astra. Di Jepang juga kita sudah pernah ke sana, ke Malaysia juga sudah pernah. Punya bekal dari sana, punya bekal. Jadi kalau kita jadi ada dua konsepnya. Kita jangan bahas modal dulu. Jadi kita gongnya ini mau jadi pengusaha atau mau jadi pedagang. Oh beda ya? Beda. Itu dia. Oh ini. Beda. Iya. Ujungnya kita mau kita ambil apa? Mau kita ambil harus jadi pengusaha, jalannya lain. Mau jadi hanya sekedar pedagang, jalannya lain. Gitu. Nah, yang abang bicarakan, orang selalu trauma dan takut dengan kata-kata, wah, gue mau dagang nih, tapi modal gue nggak ada. Iya itu, Bang. Bener gak? Ya mulainya dari mana sih? Nah, gitu? Kalau nggak ada mulainya- modal, bener nggak sih? Benar. Jadi gini, Bang, modal itu bisa kita dapatkan dari dua sumber. Wah, ini mahal nih, Bang. Ya, ini mahal, Bang. Saya suka kebetulan saya suka ngisi kelas buat teman-teman dari SMK yang mau lulus, Bang. Jadi basic mentality sebagai entrepreneur itu harus kita tanamkan dari muda. Gitu. Dari muda kita harus sudah kita tanamkan. Makanya saya lihat SD suka ada market day, Iya. SMP suka ada market day. Itu udah tertanam dari dia. Gitu. Cuma ada dua, hanya mau jadi pedagang atau pengen jadi seorang pengusaha gitu. Nah, modal tadi ada dari dua kelompok, Bang, dari dua sumbu, dari dua asal. Yang pertama modal dengan tenaga kita. Oke. Tenaga aja kita, tenaga. Berarti kalau modal dengan tenaga kita, kita masih bisa dibilang sebagai pekerja. Ya. Bener kan? Betul. Yang kedua nih, modal yang Allah ikut serta dalam usaha kita. Ini Apa nih, nih Bang? kuncinya nih. Apa nih? Ini Apa nih, nih Bang? kuncinya Bang Haji Sri. Hah? Doa. Doa udah pasti, modal kepercayaan.
cash kepercayaan ini paling utama gitu. Benar-benar. Gitu. Jadi nanti Anif bisa punya 40 outlet itu seperti apa? Awalnya dari sini. Kalau kita hanya modal tenaga, kita tetap nanti dibilang masih kerja. Bedanya, bedanya lu kerja dulu di otomotif, sekarang lu kerja sama orang lain restoran. Nah, tapi yang kedua ini modalnya cash kepercayaan. Gitu. Ketika ada orang yang sudah percaya sama kita untuk menjalankan roda perputaran usaha atau bisnis kita, harus bisa kita jaga. Di situ kita akan berkembang. Jadi enggak semena-mena harus ada uang kita bisa dagang, harus ada uang kita bisa berusaha. Enggak gitu, Bang. Berarti harus tetap fokus ya, ini kita Fokus. mau dagang apa, harus jelas betul, ya. iya. Jadi Walaupun kita punya modal juga, kalau nggak ada bayangan kita mau dagang apa juga nguap juga itu modal. iya, habis mau uang sekarang juga habis. Jadi istilahnya PDCA-nya harus ada, Bang. Apa tuh PDCA tuh? Kasih tahu. Plan, do, check, action. Jadi sebelum kita semua kita mau apa sih? Jadi tukang las, jadi pengusaha las. Kita tahu dulu pasar kita kemana, harga kita nanti berapa, kompetitor kita siapa, itu kita harus dalami. Gitu. Kita mau jadi tukang ayam kayak saya, kita harus lihat kompetitor kita tuh ayam seperti apa aja. Ternyata ayam ini banyak, gitu. Yang mentahnya jadi uang, mentah nih jadi uang. Yang matangnya apalagi? Cekernya aja laku lah. Nah, ayam nggak ada yang nggak jadi uang, Bang. Iya, betul. Ayam nggak ada yang jadi uang. Sampai bulu, bulu tuh ditunggu, Bang. Bulu ditunggu, gitu. Makanya luar biasa. Yang lebih utama lagi, Bang, saya ingatkan, jangan pernah kita pakai bank. Jauhi bank. Ya, saya usaha sampai sekarang jauh dari bank. Insya Allah jalan terus. Kalau kita sudah bercampur dengan bank, dengan riba, usaha kita ada takarannya. Itu, Bang. Berarti itu apa tadi kan? Berapa tadi? Apa tadi, Bang? Udah sampai berapa nih sampai saat ini? Sampai saat ini 40 outlet. Dari mulai tahun berapa ini merintis nih? 2019 awal. Saya 2018 akhir di PHK, 2019 awal saya usaha. Berarti 2018 itu pas Covid ya, Bang? Mau masuk gerbangnya Covid. Gitu. Mau masuk gerbang. Saya buka ayam itu pas Covid. Orang Covid pada gulung tikar, orang Covid pada nutup, saya Covid berkembang. Mental yang harus digunakan apa sih, Bang? Misalnya kita mau buka usaha atau mungkin misalnya kita mau merintis suatu bisnis gitu. Nah, yang tadi saya bilang, saya bersyukur saya pernah kerja di Astra. Saat di Astra saya bekerja di Jepang. Tahulah semua orang didikan Jepang seperti apa. Gitu. Saya kerja Disiplinnya. disiplin juga pasti. Konsisten dalam usaha, konsisten dalam dagang sangat diperlukan. Satu contoh, Bang, satu contoh kita ambil dari Jepang. Abang penjual nasi uduk, ya. Kita karyawan, Bang. Nah, abang hari Minggu sampai Selasa abang buka. Hari Rabu abang tutup. Kita berdua konsumen, Bang. Minggu sampai Selasa kita beli di dia. Ya. Rabu kira-kira sebelum kita tahu dia tutup, kira-kira kita masih mau beli nggak? Karena kita udah tahu dia sering buka. Mau dong, ya kan? Kita berangkat nih lewat kios abang. Abang tutup. Nah, ente coba kalau dia tutup, perasaannya itu gimana? Kecewa pasti, Bang. Nah, Langganan ya kan? itu dia kuncinya, Bang. Kenapa negara Jepang mengajarkan kita disiplin? Kita buka jam 6 terus. Senin buka jam 6, Selasa buka jam 8, itu nggak nyampe setahun, Bang. Bubar itu kios, bubar. Tapi kalau kita terus average lah, misalkan jam 6 sampai 6.15, terus kita 6.15, itu grafiknya akan naik. Gitu, abang bisa lihat sendiri kios saya di Batu Tumbuh. Kalau pagi udah kayak apa tuh ditutupinnya, karena semua siswa SD 02, SMP 150 sebelum ada IBG.
Dia tahu Iya. jam 6 itu Asyam itu sudah terpajang, sudah bisa ada jual beli gitu. Jadi orang tahu. Masuk ke mindset orang-orang, ngapain kita bikin sarapan di rumah? Di sana ada yang jual. Ada tersedia ya. Ada tersedia, Oh, Bang. Gitu. Ini dari 40 ini tersebarnya di Jakarta aja atau Oh, Jabodetabek. Jabodetabek udah mainnya ya? Jabodetabek. Masya Allah. Dengan karyawan berapa nih Bang Aples? Kalau saya sendiri punya 11 toko. Jadi saya buka kemitraan. Oke. Gimana caranya nge-branded supaya brand kita luas? Saya buka dengan cara kemitraan gitu. Oh, Kalau dari yang 11 kios, karyawan saya totalnya 21 orang. 21 orang. Ya. Luar biasa benar ya. Nah, ini kalau dari segi usaha nih, Ya. biasanya nih orang kalau misalnya usaha tiba-tiba baru mau bangkit atau mau baru mulai, tiba-tiba dia rugi atau down, ini untuk naikin mentalnya tuh gimana sih Bang? Atau mungkin gini, Bang Aples mungkin pernah ya, mungkin Iya, pastilah. dalam posisi Iya. itu ya, Iya. Iya. di bawah gitu. Ini untuk ngebangkitin, gua harus tetap ngejualan ini atau ganti atau Iya. gimana tuh gitu. Nah, jadi sebelum adanya kerugian atau perhitungan yang kurang matang dari usaha kita, nggak semena-mena itu dagang itu langsung maju terus rugi, nggak. Pasti ada sebab dan akibat. Ya. Nah, manusia itu yang kadang-kadang lupa kebutuhan dan keinginan. Beda. Ya. Kita baru punya uang 100.000 ya. Ya. Kebutuhan kita tuh cukup lah untuk beli beras seliter, telur sekian. Jangan sampai kita berubah jadi keinginan. Kita mau makan di restoran, kita cuma punya duit cepet. Gitu. Jadi kebutuhan dan keinginan. Bangkrutnya seseorang, jatuhnya seseorang, kita jangan bahas bang dulu deh. Iya. Yang bahas begini aja, kebutuhan dan keinginannya nggak seimbang. Itu kuncinya. Jadi Kita punya uang cepet, bahasanya gitu, besar pasak daripada tiang. Kita punya duit cepet, Iya. ya. Kalau kita cuma belanjain 30, kita masih ada 70. Iya. Kebutuhan aja, kita butuhnya apa sih? Kita cuma bisa beli ini, udah. Gitu. Jangan sampai ya semua orang mah inginnya mah yang Duit tinggi. cepet mainnya ke mall ya. Iya. Lagu-laguan itu. Habis bang. Iya. Gitu, habis. Mungkin kalau dari Bang Apes nih, trik-triknya apa sih kalau misalnya kita mau usaha atau tadi kan bermitra kan termasuk dari strategi nih ya. Iya, strategi. Mungkin ada lainnya gitu yang bisa kayak misalnya di selebaran atau gimana gitu. Oh, dari Promosinya dari tuh promosi. gimana? Ini kita bicaranya supaya usaha kita maju. Iya. Kalau usaha kita maju, yang pertama kalau kita masih punya orang tua, orang tua kita yang harus kita bahagiain. Itu dulu kuncinya. Oh, Gitu. Masya Allah. Kita mau jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi pekerja, orang tua kita dulu. Ya, alhamdulillah orang tua saya udah nggak ada. Jadi saat saya begini dia nggak bisa ngerasain. Makanya aneh bagi-bagi dah sama warga-warga supaya bisa ngerasain. Aneh pasti mereka doain orang tua aneh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan libatkan usaha kita dengan uang bank. Jangan. Kita fokus saja. Kita punya uang sekian, kita usahanya sekian. Itu. Yang ketiga, kejujuran. Yang keempat, sama, mau muslim mau non muslim harus ibadah. Gitu. Kejujuran itu kita jujur pertama. Kalau sama Allah nggak rugi. Allah nggak rugi. Lu mau bohong lu mau apa juga nggak rugi. Cuma kita jujur. Iya. Pertama sama Maha Pencipta kita, kedua sama orang. Orang itu ya konsumen kita jujur. Gitu. Itu dari ngelola sebegitu banyak itu misalnya ada ini nggak sih Bang, misalnya apa yang orang yang dipercaya yang untuk usaha semua Harus bagian ada. royalti Harus atau ada. istilahnya yang pemasukan atau mungkin suppliernya harus ada yang ini ada ya Bang? Ada. Jadi yang tadi bilang kepercayaan bang. Sekarang gini, sekelas UMKM kayak saya disupport sama Bogasari langsung, abang boleh cari itu ya. Kita nggak usah sebut merek dah. Yang roti paling enak, bulat donat gitu. Itu nggak bisa kerja sama Bogasari. Kenapa sekelas Asyam bisa gitu? Karena kepercayaan. Jadi karena saya dulu kerja di Astra,
Jepang saya mau ngajak kita ke Bogasari untuk memperkenalkan, terus juga pembayarannya kita bagus. Tadinya mah hanya cukup sampai distributor, Bang. Distributor dengan pabrik harganya beda jauh. Oh iya. Jauh, makanya di situ saya menang banyaknya di situ. Luar biasa ya berarti ya. Jadi buat yang muda-muda mungkin ya, kayak dulu kan Bang Aplis baru umur berapa tuh Bang Aplis? 38 lah, 37-an lah. Berarti Iya. jangan takut nih untuk mulai usaha nih. Nah, ya benar. Tips-tipsnya ini kan udah, waduh, ini sangat-sangat Daging nih Bang Haji. daging banget ini. Nah, lebih ke dalam nih Bang. Itu kan berarti kan main cita rasa juga ya. Pastinya Harus dong. dari 40 itu sama semua berarti ya. Sama kita Nggak sama. ada rasa ya. Nggak Sama. maksudnya rasanya harus sama Iya, gitu. nggak ada yang di Kampung Makassar asin, di Batu Tubuh gurih, di Gang Hamil pedas, nggak ada. Berarti Bang Aplis nih terjun langsung setiap toko mantau atau gimana Bang sistem? Iya, jadi dulu kita itu bisa menciptakan bumbu itu. Alhamdulillah Asyam ini secara legalitas di Kemenkumham juga sudah terdaftar terkait masalah logo, terkait masalah halal, dan PT perorangan juga kita sudah terdaftar. Jadi legalitas kita buat dulu sebelum kita mengembangkan gitu. Karena kalau kita udah berkembang, yang jahil-jahil itu pasti banyak gitu. Kalau sekarang legalitas kita udah lengkap, orang nggak akan jahil dengan usaha kita. Iya, sekarang lagi musuh itu ya Bang. Hak Wah. cipta ya Bang. Gitu. Royalti ya Bang. Royalti. Nanti hakikatnya kita bisa lihat di sini. Disiapkan gitu. Kalau rasa, jadi kita pakainya komputerisasi Bang. Jadi kita kerjasama dengan Raja Bumbu Indonesia, menciptakan bumbu karya dari saya. Kita bayar untuk alatnya mixer. Mixer itu sekali pengadukan itu 1 ton bumbu. 1 ton. Alhamdulillah customer saya itu kalau mitra untuk ayam itu Jabodetabek, tapi kalau mitra untuk bumbu saya sudah sampai Kalimantan, kampung saya sendiri, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Klaten dan Sulawesi. Masya Allah. Gitu. Jadi teman-teman sering lihat lah, Ya. saya suka ganti-ganti motor ya hadiah dari itu. Tapi di kampung sendiri udah buka belum Bang di Padang? Kalau di Padang saya nggak pakai nama Asyam, jadi saya lebih menghargai apa sih yang mau dia mau pakai brand apa, tapi boleh dengan bumbu saya. Gitu. Nah ini menarik nih terkait bumbu nih. Ini berarti kan nih bumbu rahasia lah bisa dibilang ya. Nggak rahasia. Yang jadi pertanyaan saya gini, ini bumbu ini Bang Aplis ciptain sendiri Iya. atau warisan dari orang tua dulu atau gimana? Racikan istri Racikannya atau tuh Bukan. Jadi orang tua saya itu nggak ikut serta dalam usaha ini. Jadi ketika ibu saya meninggal itu saya belum terjun dalam usaha ini. Jadi nggak tahu lah. Insya Allah taunya di surga lah. Gitu. Jadi kita karena kedekatan saya dengan Jepang, waktu itu saya bertemu dengan R&D dari suatu PT besar yang ada di Indonesia. Nah, kita join sama dia, kita punya master bumbu. Ternyata master bumbu saya diketawain. kenapa kita? Nah, jadi kalau abang-abang sering beli fried chicken, Ya. datar aja gitu bang. Oh. Ternyata lengkoas kita sama lengkoas Malaysia itu beda. Gitu. Sampai ke situ ya. Sampai ke situnya bang. Kalau abang sering ke supermarket, mungkin istri-istri Iya. abang ada namanya kenor. Kenor itu pelembut daging. Jadi dia nembus sampai ke serat-serat daging, namanya kenor. Itu juga beda. Makanya kalau kita ke Superindo, ada harganya kenor itu ada yang 7.000, ada yang 180.000. Sama jumlahnya, 500 gram gitu. Jadi karena disitulah kita tahu dari beberapa bumbu kita impor. Gitu, impor halal gitu. Berarti bukan apa namanya, bukan dari sendiri, cuma apa dari niat sendiri ya, coba-coba gitu enggak? Coba-coba itu kita R&D-nya aja bayarnya berapa bang sampai ketemu cita rasa sendiri. Oh oke, kita ambil yang di sini. Nah itu prosesnya berapa lama tuh bang? Ya 1,5 tahun lah.
Setahun setengah baru bisa sekarang jadi Iya. Jadi sila bisa semua outlet rasanya sama gitu ya Kan Bang. dulu aneh The Kriuk Bang dulu. The Iya. Kriuk kita dulu. Oh. The Kriuk. The Kriuk juga saya paling banyak se-Indonesia. Saya punya 11 outlet. Ya, boleh tanya mitra-mitra The Kriuk yang lama. Saya mitra yang paling banyak se-Indonesia. Saya punya 11 outlet. Gitu. Ada kira-kira dari kan tadi bicaranya ayam nih. Iya. Bisa apa namanya ada pemikiran lagi nggak untuk gue ngembangin usaha ayam dengan nama Asyam tapi dengan Produk yang lain. produk yang lain. Oh Belum kepikiran atau gimana? Bukan. Atau ayam kalengan gitu. Mempertahankan. Iya. Saya sekarang mainnya itu lebih ke bumbu. Oh. Lebih ke bumbu. Kalau ayam kan bukan kita bilang pasaran. Kalau Iya. ayam itu kompetitornya sudah banyak. Tapi kalau bumbu benar-benar yang masuk dengan si owner brand tersebut gitu. Identik, rasa identik. Iya, dia punya ciri khas sendiri gitu. Makanya kita sekarang mainnya bumbu gitu. Mainnya lebih ke bumbu kalau untuk ke provinsi-provinsi lain. Nanti ketika kita belah tuh ayam ya kan lagi panas-panasnya pas kita makan, wah ini Asyam. Iya. Langsung dulu aroma Asyam kan. Message-nya sih itu, jadi biar Harusnya pajangannya ini Asia ini yang kita tunggu sebenarnya ini. Foundernya langsung ya ngomong loh. Bang diminum dulu Bang, monggo Bang. Siap. Biar cair ini. Iya. Allah Akbar. Nah, ini kan menarik juga nih untuk mungkin khususnya ada pesan-pesan nih buat mungkin anak-anak muda nih Bang Aplis nih yang Pemirsa ngobak lah ya. Iya. Biar khususnya buat pemuda untuk gimana apa namanya dia mau berusaha gitu mungkin dikasih tips dan triksnya nih biar ya insya Allah kayak saya gitu misalnya berhasil lah bisa dikatakan seperti itu mungkin bisa diinformasiin untuk pemuda-pemuda ya atau penonton-penonton yang mau berusaha nih niatnya berusaha. Ya intinya gini, kalau kita pengen jadi orang yang berhasil, kalau kita ingin menjadi orang yang diorangkan oleh orang, yang pertama kita harus tekun. Tekun itu kunci kita tekun, disiplin, mau belajar, mau mendengarkan pembicaraan orang lain. Kita nggak lihat tua mudanya, pembicaraan itu berasal dari siapa sih? Itu kita harus bisa saling menghargai, apalagi itu terkait dengan usaha kita. Jadi jangan sampai kita baru punya usaha kecil. Ini contoh kita ayam lu nggak enak nih, kurang begini. Kita sudah besar kepala, itu nggak akan maju kalau kayak gitu. Beda dengan pengen menjatuhkan brand kita, beda lagi. Kalau masukan itu terus harus kita tampung. Jadi itu sih Bang, kita harus yang pertama kita tekun, terus kita ulet. Kedua ya jangan lupa dah kita sama orang tua, udah itu aja. Orang tua dah kunci utama kita bisa jadi orang begini. Wah, itu Bang. Ini Luar biasa. luar biasa banget. Nah ini kalau terkait tadi yang apa namanya 40 orang dengan 20 11 outlet, 11 20 ya. Ini berarti apa namanya sistemnya Gaji Bang. gaji ya? Gaji bulanan ya, gaji bulanan. Jadi satu outlet itu biasanya berapa orang Bang ditempatkannya itu? Ada yang satu, ada yang dua. Ada yang satu, ada yang dua. Iya. Oke. Kalau kita kan Asyam sudah istilah bahasa produksinya assemblingnya itu kita sudah lengkap dari pemotongan terus sampai penyiapan sampai nanti ke gudang sampai nanti penjualan. Jadi rule-nya itu berjalan semua. Di pemotongan kita ada 4 orang. Dari pemotongan kita di gudang ada 3 orang. Di kios ada yang 1, ada yang 2. Tim delivery kita ada 3. Yang 1 untuk kawasan Jakarta, yang 2-nya untuk Jabodetabek gitu. Oh berarti langsung di delivery dari sini Bang berarti? Langsung dari sini semua. Langsung dari sini semua. Kerawang, Bekasi, Kranji gitu. Semuanya dari sini semua. Berarti kalau untuk yang outlet tadi itu biasanya ngambilnya itu orang-orangnya orang-orang lokal, warga lokal atau gimana itu sistem itunya Bang? Yang punya kita sendiri apa mitra Bang?
Yang punya apa sendiri ya? Punya kita sendiri, kita ada namanya tim jalur. Tim jalur itu dia yang mengontrol beberapa kios kita yang ada di Kramat Jati ataupun di Kampung Makassar. Jadi dia yang ngontrol. Contoh kalau kita bahasa kita pabrik dulu ada namanya stock of name. Gitu. Dia stock of name. Sisa ayam ada berapa, sisa tepung ada berapa. Nanti dia info ke grup order. Nah, yang pengecekan nanti tim jalur nanti yang nganter-nganterin gitu. Bang, mungkin ada lagi nih Bang yang pengen tahu nih, barangkali dari penonton dari Ngobak nih yang mau jadi mitranya Asyam nih, apa sih syaratnya itu Bang? Itu Bang mungkin perlu ya. Itu kuncinya tuh, penting barangkali itu. ini saya mau merintis nanti suatu saat saya bisa berusaha atau misalnya Selama apa sih ini syaratnya dari- selama ini saya berjalan Bang, kalau saya hanya sekedar mencari uang Bang, semua saya terima jadi mitra Asyam. Tapi saya nggak seperti itu. Yang pertama, yang pasti kedekatannya sama saya berapa lama. Yang kedua, keseriusannya dalam menjalankan usaha ini. Saya bangun usaha ini ya susah payah saya bangun. Orang gampang menghancurkannya. Iya. Karena apa? Legalitas saya sudah lengkap semuanya. Menghancurkan itu paling gampang. Taruh aja belatung di ayam saya, selesai. Iya. Selesai ayam saya. Iya. Itu yang saya jaga. Jadi nggak semua orang dengan punya uang 17 juta bisa daftar, enggak Bang. Jadi kita screeningnya itu panjang gitu. Kadang ada aja dari kompetitor pengen menghancurkan usaha kita, dia daftar jadi mitra. Gitu. Mata-mata. Ya menghancurkannya dari situ. Nanti dibilanglah ayam kita bau bangke, dibilanglah ayam kita kurang bersih. Ya banyak lah cara-cara menghancurkannya, itu dia. Berarti yang screen langsung tuh Bang Aples sendiri ya? Saya yang screen langsung. Saya mantap. Jadi biar Gitu, tahu jadi- orangnya ini nih. Iya, Kes jadi gitu. nggak hanya dia punya uang terus dia bayar kita ACC enggak. Gitu. Kalau itu mah saya udah tinggal di Pondok Indah kali. Atau saya mungkin dari semua udah diterima nih semua untuk Iya. jadi mitra dari Asyam. Iya. Terus ada syarat lain nggak sih Bang, semua kios minimal sekian atau misalnya ruangannya sekian, itu ada ini nggak sih kriteria tertentu mungkin yang bisa jadi 40-50% adalah contoh misalkan kayak listrik jangan berdua. Misalkan ada ruko nih, listrik dia berdua jangan. Air berdua juga jangan. Karena usaha F&B itu semuanya harus terkontrol sendiri Bang. Karena apa, di kios kita itu ada freezer gitu. Freezer itu tegangan listrik yang paling tinggi. Jangan sampai di pertengahan jalan freezer kita mati cuma karena kita lupa isi token. Gitu. Kalau kita punya sendiri kan meterannya bunyi ya dekat kita. Kalau kita gabung nih 2 kios 1 meteran hancur Bang. iya. Itu freezer tuh ada masanya. Nah kalau listriknya dayanya udah betul mati lampu Iya. ya nggak nyampe setahun rusak Bang. Freezer mahal harganya. Jadi Gitu. merusak kualitas si bahan Iya dong, karena kan menjaga suhu ruangnya harus dijaga. Kedua ya air tadi, nggak bisa rendeman air ayam itu berbau kaporit banget, nggak bisa. Contoh kan kayak pam, kita tuh kalau kita pakai air pam kita harus inepin dulu 1 hari. Jadi air bersihnya diintepin gitu ya? Iya, jadi anak-anak tuh yang udah pada tahu, contoh mau dagang besok, sore ini dia udah nyalain, ambil dia seember gede, itu buat nanti dusting itu kan, besok subuh, besok pagi dia pakai, enggak besok pagi dia mau ini dipakai sama dia, gitu. pH-nya itu kan dia pasti kadang naik, kadang turun kan, itu merusak, jadi dari kandungan tepungnya juga rusak, kandungan ayamnya juga rusak. Sampai dulu saya sekolahnya sampai segitu detailnya. Luar biasa bener ya Bang. Nah terus kalau misalnya udah jadi join nih, katakanlah Iya. join, ini apa namanya, dikasih apa aja barangnya atau? Oh iya, atau cuma feedback yang ini aja? didapatkan ya. Yang pertama pasti equipment. Oke. Kedua bahan baku. Yang lebihnya lagi, yang ketiga ini bisa dibilang nomor 3, bisa dibilang nomor 1. Saya akan bertanggung jawab atas kemajuannya usaha orang itu tersebut. Masya Allah. Luar biasa. Uang 17 juta itu bukan uang dikit bagi orang yang butuh. Betul. Ya kan, bagi orang yang butuh tuh, apalagi
saya nggak mau coba-coba jadi mitra Asyam. Aduh, jangan coba-coba, ntar lu ngasih rezeki ente coba-coba juga. Betul. Gitu. Jadi harus paten dulu. Paten nih mau jadi mitra. Saya pun juga paten. Saya akan tanggung jawab sampai mana saya akan tanggung jawab. Nggak akan saya tinggal. Jadi bukan orang daftar 17 juta, saya kasih panci, saya kasih etalase, saya tinggal. Enggak begitu saya orangnya. Berarti Gitu. termasuk karyawannya atau gimana bang? Kalau SDM dan kios itu dari si ownernya sendiri. Oh, Gitu. Kecuali si dia mitra, berarti dari ya. si mitra, kecuali dia sudah mentok. Dia minta carikan SDM, kita carikan. Nah, tapi training karyawan si mitra atau si mitra tersebut itu wajib saya yang langsung. Jadi kita punya tim trainer, tapi saya ikut terjun langsung gitu loh. Dan kita nggak akan ngasih sertifikat kelayakan dia untuk usaha, kelayakan dia untuk menggoreng ketika saya katakan belum layak. Oh, ada sertifikatnya juga ya? Ada dong, kita keluarin sertifikat. Jadi kalau dia belum layak menggoreng, ya kan saya bilang, saya bangun usaha ini mati-matian. Jangan sampai dia baru goreng, baru 2 menit diangkat, dijual. Masih mentah. Masih mentah dimakan orang, mencret, astagfirullahaladzim. Paling gampang bang, lapor polisi, penjarain saya. Iya betul. Itu. Cuma kan hal itu, wah saya screening banget deh. Jangan sampai si mitra nggak bakal kesalahan bang. Pasti, wah siapa ownernya? Mas Asrul, gini-gini. Nah udah, saya yang dibawa. Gitu. Makanya saya jadi kayak SD mana, alhamdulillah Sekeramat Jati kita udah kerjasama yang baik gitu. Mau acara maulid, mau acara 17-an, yang lain-lainnya lah. Iya. Itu aja sih bang. Luar biasa ya. Berarti oke. Mungkin sekali lagi nih bang, untuk penonton semua atau pemuda-pemuda nih yang mau berusaha atau mungkin yang baru mulai merintis lah, mungkin kasih sekali lagi bang tipsnya untuk yang buat Siap. Yang pertama nggak kita ulang-ulang lagi. Yang pertama kita tekun, ulet, jujur, konsisten ya. konsisten itu nomor 1. Nah, yang paling ujungnya lagi jangan lupa sedekah. Udah itu aja. Cakep sih. Kunci Luar biasa. kunci semuanya itu sedekah. Cakep. Oke bang, saya mau minta statement dari abang nih sebelum kita akhiri Siap. pembicaraan hari ini. Kata-kata hari ini bang untuk penonton Ngobak mungkin boleh di share. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini ialah jangan tunggu kita jadi kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah saat kita masih dalam keadaan hidup. Karena orang yang mati dan orang yang meninggal hanya ingin hidup kembali untuk bersedekah. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bang Bang Aples waktunya. Waktunya dia Ngobak ya. Ini menarik banget ini. Ini suatu Sebenarnya bisa 6 jam. Iya. Kalau kita kuliah bisa 6 jam Bisa ya. 6 jam, bisa 6 jam. Iya, ini di tengah kesibukannya masih bisa Iya, mampir ke iya. Ngobak. Siap. Mungkin next time bisa kita undang Iya, kalau siap, lagi siap. kosong waktunya ya. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya Iya, Bang sama. Aples. Bang Aples, terima kasih Siap. banyak waktunya Semoga- sudah bersedia hadir ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup terakhir lagi. Ya. Ini untuk para penonton yang mungkin mau pesan, mau order nih ke Asyam untuk acaranya hajatan atau ulang tahun atau apa gitu bang, mungkin bisa diinfoin kemana gitu. Ya, oke. Kalau untuk pemesanan di Jakarta itu sudah ada ya di box atau di packaging kita itu nomor telepon saya sendiri. Itu untuk pemesanan untuk mau jadi mitra atau untuk pesanan gitu. Kalau untuk di wilayah lain yang mitra saya itu adanya di setiap kiosnya masing-masing. Itu ada nomor teleponnya. Jadi buat teman-teman yang ingin langsung pesan ke saya bisa dapat harga yang beda juga. Ini nanti ada karena langsung dari owner. Yang kedua khusus untuk warga RW 09 sebentar lagi kita mau Ramadan. Biasanya nih Bang, Ya. aneh kalau mau Ramadan, mau Lebaran itu aneh kasih harga ayam yang murah. Masya Allah. Tujuannya supaya warga di RW 9 ini bisa makan ayam semua. Bisa. Jadi jangan sampai cuma dengar usaha aneh maju aja tapi Nah. makan ayamnya enggak. Ya. Penting banget. Gitu Bang. Jadi jangan lupa, jangan sungkan, jangan malu mau beli ayam
datang ke rumah. Kan nggak mungkin kan beli ayam langsung 10 kan. Gitu Bang Haji. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya Bang Aples sudah hadir ke Ngobak. Oke, untung itu aja dulu pembicaraan kita. Mungkin next time kita undang lagi beliau, founder dari Asyam. Kita akhiri pembicaraan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.